Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Muhammad. Kali ini saya akan membagikan ya 5 tools untuk troubleshooting di komputer. Di sini saya akan menggunakan Hirensboot CD ya. Jadi di dalam Hirensboot itu terdapat tools atau software yang bisa kita gunakan untuk melakukan troubleshoot terhadap masalah-masalah yang biasanya terjadi di komputer, laptop, seperti itu ya, khususnya di Windows. Oke, mari kita mulai. Di sini saya akan menggunakan Hirensboot yang dalam bentuk ini ya, CD ini. Ini yang versi lama, bukan yang bootable. Kalau yang bootable nanti ada sendiri karena ini butuh untuk direkam. Maka saya menggunakan ini ya, Hirensboot CD ya. Oke, ini Hirensboot CD dari versi ini nih, 15 stick 2. Oke, stick 2. Kita pakai yang ini nih. Nah, ISO-nya setelah dibuka ISO-nya nanti akan keluar seperti ini. Kita buka aja langsung ini. Di yes aja. Jadi dia jalan sebagai administrator. Nah, di sini kita ada banyak program ya. Virus, backup, browser, cleaner, device drivers, editor viewer, file system, hard disk, storage, networks, dan lain-lain. Ya, banyak nih toolsnya. Tapi di sini saya hanya akan menyampaikan 5 ya. 5 tools yang biasanya sering dipakai dalam melakukan troubleshooting. Oke, yang pertama itu adalah HDD check atau hard disk check. Nah, ini hard disk check nih. Ada banyak. Nah, kita bisa lihat tadi ya, yang paling sering saya gunakan sih paling ini, Crystal Disk Info. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada keterangan hard disknya. Di sini statusnya good, nih good, masih bagus semua kondisinya. Nah, kalau misalkan ditemukan ya mungkin ada hard disk yang nggak bisa diinstal OS atau terjadi gagal booting, mungkin karena Windows error, terjadi karena hard disk sendiri sudah ada rusak gitu. Kalau hard disk rusak di sini biasanya udah jadi tulisannya ini udah bad di sini. Coba kita lihat ya, hard disk bad sektor kristal. Nah, nih. Nah, ini misalkan kalau misalkan yang error nih udah merah gini nih. Nah, ini kalau udah kayak gini nih udah harus banget diganti kayak gitu. Karena ketika dipaksakan tetap dipakai, khawatirnya nanti sewaktu-waktu bisa rusak semua filenya. Bukan hanya file sistem untuk OS atau operating system, tapi juga file data kita juga bisa rusak, bisa hilang atau korup seperti itu. Nah, ini. Oke, ini masih bagus nih. Jadi kalau kan ini udah bad kayak gini, ini udah bad kan nih, harus cepat-cepat diganti. Kalau masih bagus gini masih oke nih. Nanti bisa kita untuk install ulang atau nyimpan file sih oke. Oke, itu untuk Crystal Disk Info untuk melihat informasi hard disk kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga bisa ini ya, menggunakan yang namanya Windows Passport. Windows Passport. Nah, Windows Login. Nah, oke, namanya NTPW Edit. Bisa kita lihat di sini. Ini ada di bagian password keys, Windows Login. Nah, ini NTPW Edit. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini akan mengedit file database user yang ada di Windows. Jadi misalkan kita lupa password Windows, kita bisa pakai tools ini nih untuk melakukan penggantian password seperti itu. Cara pakainya? Nah, cara pakainya tinggal kita buka aja nih.
kita buka file SAM-nya. Nah, file SAM nih. File SAM-nya. Nah, karena di sini nggak ada, berarti kan sedang dipakai sebenarnya. Sedang dipakai filenya. Jadi nggak usah ke-detect. Tapi kalau misalkan nanti di Windows-nya itu di dalam Windows-nya itu tidak dalam keadaan booting atau kita menggunakan live USB, ini bisa nih kelihatan nanti save file di sini. Kita tinggal melakukan editing password di sini, nanti akan muncul nih. Akan muncul di sini. Buka ya. Nah, ini spam nih. Ini nggak bisa dibuka nih. Oh, sama kan? Petnya udah sama. Kita lihat nggak muncul karena butuh akses administrator kayak gitu. Nah, ini file SAM nih. Ini akan kita buka nanti. Copy coba ya. Nggak bisa. Nggak bisa aja. Oke. Ya kita edit aja nanti di sini. Nggak ganti nama, dipilih administrator di sini, terus ganti passwordnya, kemudian di change password dan diklik save change. Udah, passwordnya akan diganti sesuai dengan yang kita rubah di sini. Misalnya di sini akan banyak nih pilihan user nih, mulai dari administrator, terus user profil orangnya ada di sini. Ini kita ganti aja, gitu. Dan setelah diganti kita save change, terus exit. Kita reboot dan jangan masuk ke dalam USB bootable lagi ya, tapi langsung masuk ke Windows-nya. Kita bisa pakai password yang baru diganti seperti itu. Oke, yang ketiga itu adalah biasa kita pakai backup drivers ya. Ini backup drivers. Di sini saya biasanya menggunakan double driver backup. Nah, ini untuk kelihatannya seperti ini. Double driver backup. Nih, kalau untuk backup tinggal kita klik aja. Terus di scan current system. Nah, kita bisa pilih nih mau driver apa yang mau di backup. Bisa dipilih semuanya. Bisa juga dipilih semua. Kayak gitu. Sini yang saya akan coba backup satu driver aja ya, karena kalau di backup semuanya pasti lama. Cukup lama nih kalau bisa backup seluruhan driver bisa agak lama. Saya akan coba backup driver untuk Intel HD Graphics 630 ya. Oke, kita pilih aja. Setelah dipilih kita klik backup now. Pilih folder untuk meletakkan backupnya. Saya siapkan desktop backup drivers. Oke. Terus kita pilih oke. Dan dia akan memproses proses backupnya mulai berjalan ya. Tunggu aja. Ini biasanya untuk per satu driver mungkin sekitar semenit 2 menit bisanya. Nah, kalau tadi ada banyak ya, ada 15 driver tuh bisa nyampe 30 menit sampai 1 jam mungkin. Jadi ya harus dipikirkan juga apa yang mau di backup. Nah, fungsi dari backup drivers ini banyak ya. Misalkan kita ingin update driver ke versi terbaru, kita bisa backup dulu nih driver lamanya. Khawatirnya ada tidak kompatibilitas dengan driver yang terbaru. Atau bisa juga kita menyimpan drivers yang original dari PC-nya untuk disimpan untuk sewaktu-waktu nanti kita install ulang lagi nih. Jadi kita nggak perlu download lagi ataupun nyari-nyari lagi di secara online. Cukup tinggal restore aja dari yang udah kita backup dari tadi double backup drivers kayak gitu. Jadi cukup memudahkan lah istilahnya. Kita kan kalau kita belum punya backup driver nih, bisa kita butuh yang namanya nyari-nyari dulu nih, nyari-nyari driver secara online, atau mungkin ada DVD-nya nyari-nyari hilang-hilangan juga lebih mudah kayak gini. Backup udah pasti compatible karena kan ini kan udah dipakai ya, udah sering dipakai dan nggak ada problem. Jadi ketika di restore harusnya juga tidak ada problem seperti itu. Oke, kita nunggu aja nih. Ada banyak file yang di backup, banyak file DLL ya. Ini file dari sistem untuk drivernya. Oke, selesai.
Nah, setelah selesai, maka selanjutnya kita lihat di sini driver backup drivers. Nah, ini dia nih driversnya nih udah masuk nih. Nah, ini driversnya kayak gini nih. Ini cukup gede biasanya nih. 1,18 giga. Ini bisa kita simpan, bisa kita pindahkan folder ini ke drivers eksternal ya. Terus gimana kalau pin restore ya, tinggal klik ini ya, klik restore. Terus kita locate backup, other location, terus pilih folder yang tadi tempat kita buat backup tadi, atau di dalam USB drive eksternal. Stop, backup drivers. Oke, sudah, kita oke. Nah, muncul kan. Ini kalau kita backup semua banyak tadi tuh, ya muncul semua ke bawah semua muncul. Tapi karena saya hanya backup satu driver aja, ya muncul satu doang. Udah, tinggal dia restore nanti, klik. Dia akan jalan sebagai administrator dan akan melakukan perestoran drivers. Seperti itu. Oke, itu yang ketiga ya, driver backup. Kemudian yang keempat adalah untuk melakukan kill service ya. Terkadang kita di Microsoft atau Windows itu seringkali menghadapi program yang nggak bisa dibunuh atau nggak bisa dihentikan ya, entah karena virus atau entah karena programnya memang sedang crash sehingga tidak dapat berjalan sama sekali. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan yang namanya ini ya. Kita coba lihat banyak jenis tools-toolsnya. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan mengkill sistem yang berjalan, aplikasi yang nge-freeze atau kita ingin cepat berhentikan tapi nggak bisa berhenti kayak gitu. Kita lihat di sini proses. Oke, di sini ada proses Explorer. Nah, nih kita di sini bisa melihat banyak sekali proses yang berjalan. Nah, kalau kita pengen menghentikan sesuatu proses ya tinggal klik aja, terus kill proses. Nah, gitu ya. Ini bisa untuk membunuh proses yang berjalan dan mungkin nggak bisa dihentikan ya. Gitu. Misalkan program yang tidak bisa dihentikan kayak gini nih. Saya coba pakai smart driver backup. Oke, kita select semua, kita save. Terus kita coba backup drivers. Oke. Nah, dia akan jalan nih, program akan jalan. Program ini akan sudah ditutup sebenarnya. Nih, sedang jalan backup. Oke, kita coba close ya. Nggak mau diklik nih. Nggak mau diklik. Oke, karena dia tidak mau diklik, maka kita bisa kill menggunakan ini. Kita cari. Apa namanya tadi? Smart driver backup. Kita cari smart driver backup. Smart driver backup. Oh nih, smart driver backup. Kita bisa kill proses. Oke, nah dia otomatis ke close langsung. Seperti itu penggunaannya. Jadi fungsinya ini banyak ya. Ini fungsinya mungkin kalau ada virus atau ada registry yang menyembunyikan ini ya, task manager, ini bisa jadi alternatif nih. Task manager bisa nih buat kill, cuman emang nggak bisa detail ini, nggak bisa detail dari proses Explorer kayak gitu. Oke, berikutnya yang terakhir, yang kelima yang sering digunakan mungkin adalah ini ya, complete internet repair. Dia ada di bagian network sini. Nah, ini complete internet repair. Nah, di sini ada banyak nih pilihannya nih. Ada reset TCP/IP, repair WinSock, renew internet connection, DNS, dan lain-lain. Jadi ini adalah perbaikan network yang paling umum ya yang dilakukan. Barangkali mungkin ada laptop ataupun komputer yang tidak bisa terhubung ke internet, entah melalui LAN atau melalui WiFi. Bisa coba dengan cara ini. Barangkali ada pengaturan yang salah sehingga mengakibatkan komputer ataupun laptop tidak dapat terhubung ke internet. Jika kita klik aja semuanya, atau kalau mungkin kita udah tahu apa masalahnya, tinggal klik aja salah satu, misalkan Flush DNS Resolve Change nih.
Ini adalah untuk menghapus cache website ya. Biasa digunakan ketika kita sedang membuild website mungkin. Nah, kadang-kadang kita kan ada penggantian DNS tuh. Karena mungkin lama DNS-nya keganti, karena cache-nya ini lama keganti, jadi pas kita akses ke website tuh belum terhubung ke server. Sehingga butuh yang namanya flash DNS resolve cache. Atau bisa juga repair yang lain. Oke. Untuk kali ini kita coba yang aja dulu ya. Kita klik go. Oke, di jalan refreshing. Pause. Oke. Nah, setelah itu kan butuh reboot. Ya, salah aja, karena kita nggak butuh reboot ya. Nah, mungkin itu aja sih untuk tutorial kali ini ya, mengenai tools atau software untuk troubleshoot yang bisa digunakan oleh teknisi komputer menggunakan hard disk boot CD. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.